Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Henry Kusuma di channel Bang Hen TV. Oke, jadi video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya akan membawakan sebuah cerita yang dimana cerita ini ada seseorang yang mengalami kejadian hal-hal mistis, yang dimana beliau ini mencari seekor burung ke suatu hutan atau pegunungan, yang dimana pegunungan tersebut merupakan kurang dijamah oleh siapapun. Dan mereka itu ketika mau pulang disesatkan oleh atau disangkut pautkan dengan hal-hal mistis, yang dimana beliau ini tadinya itu masuk ke jalur yang memang benar, dan ketika mau pulang itu masih ke jalur yang benar. Namun di pertengahan mereka kayak disesatkan dan masih ke tempat itu saja. So, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, tonton video ini sampai selesai. Pokoknya tontonlah dari awal sampai akhir biar kalian ngerti alur jalan ceritanya. Mohon maaf, jadi di video kali ini ada suara bising-bising atau ada suara yang tidak diinginkan gitu ya. Karena ini saya tidak memakai mikrofon, karena di video sebelumnya juga terdengar suara kresek-kresek. Dan mungkin juga di video kali ini jadi suaranya itu bakalan sangat kecil. So, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi pas waktu itu ada salah satu tukang yang dimana tukang tersebut merupakan masih satu daerah dengan saya. Jadi si bapak saya ini menyuruh tukang ini untuk memperbaiki adalah rumah atau celah-celah yang bocor gitu, karena adanya hujan yang sangat deras. Jadi bapak saya itu menyuruh beliau, dan beliau itu langsung menyanggupinya. Nah, setelah itu beliau itu datang ke rumah seperti biasa, kerja, dan di hari terakhir pas mau pulang itu menceritakanlah suatu pengalaman, yang dimana pengalaman tersebut sangat menarik juga ketika saya mendengarkan. Nah, jadi setelah saya mendengarkan dan saya menyerap cerita-ceritanya itu, dan cukup menarik menurut saya gitu ya saat itu. Nah, jadi ceritanya itu kita samarkan aja namanya Ade, atau siapalah, Ade lah, udah Ade. Jadi si Ade ini sama temannya itu berdua mau berniat untuk mencari burung ke salah satu pegunungan, yang dimana pegunungan ini masih lengkap dengan hutannya dan belum belum terjamah sama sekali sama manusia. Tapi katanya itu ada yang udah pernah ke sana untuk mencari burung, dan burungnya di sana itu banyak gitu. Jadi di tempat saya itu kalau misalkan di pegunungan itu sudah lahannya itu udah dibuka oleh perkebunan-perkebunan, yang mana perkebunan tersebut merupakan perkebunan sayuran seperti kentang, tomat, cabai, dan lain-lain. Nah, setelah itu Ade itu menelepon salah satu temannya untuk untuk mengambil burung, untuk menangkap burung di hutan tersebut atau gunung tersebut. Nah, jadi setelah dia menelpon dan temannya ini mengiyakan karena lagi tidak ada kerjaan, katanya itu lagi free lah. Jadi mereka itu langsung berniat untuk berangkat. Nah, dari rumah itu mereka berangkat itu sekitar jam 7 pagian lah. Jadi jam 6
5:30 mereka prepare untuk menyiapkan peralatannya, untuk membawa golok lah untuk membuka jalan atau untuk ada lain-lainnya gitu pas waktu itu. Nah jadi ada ini ngobrol nih ke temannya ini, kita samarkan aja namanya Iki. Ki, kita akan ke gunung itu, katanya di sana itu banyak burungnya, jadi kita di sini harus menyiapkan banyak umpan-umpannya lah, lebih kayak gitu. Talinya juga harus membawa persiapan yang banyak, karena kita di sana itu bakalan lumayan lah, sekitar 2 harian kata dia. Nah setelah itu si Iki ini menjawab ke si Ade ini, katanya, wah kok 2 hari sih, kata biasanya kan kita sehari, karena ini pegunungan itu lumayan jauh gitu, jadi dia itu berangkat dari rumahnya itu jalan kaki untuk menuju pegunungan tersebut atau hutan tersebut. Jadi susah diakses oleh sepeda motor gitu ya pas waktu itu. Nah mereka berdua pun itu berangkat dari rumah itu sekitar jam 7. Berangkatlah mereka tuh berdua untuk ke sana. Mereka udah menyiapkan perbekalan juga. Nah setelah berangkat, mereka di perjalanan juga udah udah ada hal-hal aneh gitu ya, yang dimana pas di perjalanan itu di pertengahan atau di untuk sampai ke jalan tersebut. Jadi pas di bawahnya itu nggak di bawah. Jadi pas dari atas pohon ada yang terbang, ada yang jatuh gitu ya. Yang jatuh itu kayak kapas, pas dilihat itu kayak kapas dan dibawa oleh si Ade ini gitu ya. Nah setelah jatuh itu merasa kayak merinding nih, kayak mau berangkat atau enggak nih, atau mau pulang atau mau lanjut katanya ini, karena udah pikiran kemana gitu, karena oleh banyak orang sekitar juga mengatakan bahwa gunung tersebut itu bisa disebut angker lah seperti itu. Jadi ini sama si Iki ini udah berdiskusi nih untuk meyakinkan berangkat atau enggaknya. Jadi saat ini pas waktu itu, Ki, kita mau yakin mau terus atau gimana, kata si Ade ini itu pas waktu itu. Nah setelah si Iki ini, ya udahlah tanggung, kita terusin aja karena ini udah setengah jalan, tanggung juga kalau misalkan kita mau pulang. Ya udah kata si Ade ini, ayo kita berangkat, tapi kita baca doa dulu lah dari sini. Tadi dari rumah juga enggak baca doa terlebih dahulu gitu, supaya kita berangkat dengan selamat, pulang pun juga selamat, kata si Ade ini. Mereka berdua ini melakukan berdoa dulu ya untuk berangkat ke gunung tersebut, karena mencari burung itu adalah bisa disebut hobi mereka lah, karena ketika mendapatkan burung dan burung tersebut itu akan dijual ke tempat-tempat lain gitu, seperti toko-toko burung yang lain gitu. Nah setelah itu mereka udah beres berdoa, mereka berangkatlah ke gunung tersebut, masih berangkat. Nah jadi si Ade ini di perjalanan itu juga udah ada hal-hal yang udah ada kode-kode tidak baik lah ketika waktu itu. Jadi kayak ada tangan yang masuk kayak itu pas di hutan itu. Jadi jalannya itu memang jalan setapak gitu untuk manusia aja gitu. Nah jalan jadi pinggirnya itu masih semak-semak gitu, dan kayak ada tangan yang yang nongol gitu ya, terus masuk lagi gitu. Jadi cuman beberapa detik gitu, cuman ngelihat sekelebat aja gitu. Nah setelah melihat itu, hari ini nggak bilang ke si Iki karena takutnya itu si Iki ini parno terlebih dahulu gitu, takutnya kenapa-napa gitu. Dia pura-pura ya nggak ngobrol ke si Iki ini. Jalanlah mereka berdua ini terus melanjutkan
Nah, di sana itu ada pohon yang gede. Jadi pohon-pohon yang dimana dikaitkan dulu itu ada ceritanya itu, namanya itu pohon apalah yang gede itu. Jadi cuman satu di gunung tersebut gitu yang masih kokoh gitu pohon itu. Bahkan dari rumah saya juga apa namanya terlihat ya di pegunungan itu ada pohon yang gede itu satu. Si Iki ini kebelet kencing tuh pas waktu itu. Nah, kebelet kencing, bilang bisa dek saya mau inilah mau buang air kecil nih, udah nggak tahan, udah di ujung, kata si Iki ini. Ya udah tuh di situ aja si Ade ini mengarah bukan ke pohon itu, tapi mengarah itu ke samak-samak yang ada di situ aja. Tapi kamu harus istilahnya kalau di Sunda itu mana kudu punten heula ya kayak bisa ya naon-naon lah menjaga, takut ada apa-apa kita ngejaga aja gitu. Si Iki ini jalan tuh, jadi dari jalan itu cuman beberapa apa namanya beberapa langkah lah untuk ke pohon tersebut. Nah dari itu si Iki ini jalan ke apa namanya ke pohon tersebut, kencing lah si Iki di situ di pohon itu. Yang mitosnya juga si pohon ini itu waktu itu ada tentara yang latihan militer ke sana. Jadi si tentara ini kencing di situ. Nah setelah itu masih aman di situ. Nah si tentara ini setelah pulang mengalami apa namanya mengalami hal-hal yang menurut keluarganya itu dan menurut ceritanya itu udah diobatin medis nggak sembuh, udah diobatin ini nggak sembuh. Jadi si kemaluannya itu sangat sakit gitu pas waktu itu katanya, dan dia pun meninggal itu pas waktu itu setelah dari kencing di situ. Nah setelah itu beres, mereka itu langsung berangkat lagi tuh. Jadi si Ade ini nggak tahu kalau si Iki itu kencing di pohon tersebut gitu. Nah setelah itu mereka melanjutkan lagi nih perjalanan. Jadi perjalanannya itu kata dia itu pokoknya itu jalan dari jam 7 itu sampai ke apa namanya ke lokasi penangkapan burung ini sama itu sekitar jam 11-an atau setengah 12-an lah pas waktu itu. Nah mereka sampai jalan dan dia juga apa namanya buat dari tali rapia yang warna merah. Jadi dia itu ikat di ranting-ranting atau apapun itu. Jadi pas nanti mau pulang itu, oh ini tali yang kita ikat tadi ini. Jadi pulangnya itu istilahnya ke jalur situ juga gitu pas waktu itu. Nah setelah itu mereka pun berangkat lagi menelusuri jalan-jalan itu samak-samak itu, dan lagi ada sebuah gangguan yang dimana yang menurut mereka itu gangguannya itu seperti ada yang apa namanya niup ke kuping si ada ini. Jadi masih si ada ini. Nah jadi yang kayak ditiup itu langsung angin yang gede gitu niup ke kuping. Nah si Ade ini lagi nggak bilang lagi ke si Iki, takutnya si Iki kenapa-napa gitu waktu itu. Nah setelah itu si apa namanya si Ade ini langsung melanjutkan perjalanan lagi, masih menghiraukan mungkin angin atau apa gitu pas waktu itu. Nah setelah itu mereka berjalan tuh berdua ini langsung. Nah sampainya mereka tuh sampai di tempat tujuan mereka yang dimana tempatnya itu masih benar-benar semak-semak dan banyak pohon juga gitu. Dan ternyata di lokasi tersebut itu ada bukaan yang tadi saya katakan gitu ya, bukaan pertanian gitu ya, yang dimana bukan pertanian itu cukup lumayan luas gitu pas waktu itu. Wah kajian ini agak semberinga juga karena di situ tuh ada apa namanya ada lahan juga nih untuk leluasa gitu untuk menangkap burung tersebut gitu. Jadi di situ juga ada saung yang dimana saung tersebut itu dibikin lah oleh salah satu si petani ini. Si Ade ini ngobrol nih ke si Iki ini ngobrol nih ke si Ade, Dek ternyata di sini ada bukaan juga dan itu di situ ada saung juga. Jadi kita enak ya nanti kalau misalkan mau tidur juga gitu ya untuk semalam kan. Iya benar Ki. Ngobrol dari situ mereka tuh istirahat.
istirahat sembari lemas lah yang kayak gitu lah. Jadi istirahat dulu sejenak. Setelah istirahat mereka itu sekitar jam 1 atau jam 2-an. Setelah sampai di situ jam 11 sampai jam 12, setengah 12 itu, jam 1 sampai atau jam 2-an waktu itu adik ini ngobrol ke bapak saya itu ketika waktu itu. Jadi jam 1 itu atau jam 2 itu mereka itu menyiapkan peralatan yang yang disiapkan dari rumah tadi untuk melakukan menjaring burung tersebut gitu ya. Nah setelah itu tiba-tiba ada burung yang nyamperin. Waktu itu burungnya itu kalau kutilang ya, pokoknya cangkurileng lah kalau di Sunda mah. Nanti saya tampilin di video ini burungnya. Nah setelah itu, wah ini ada burung kok nyamperin, kata si Iki. Kok nyamperin? Ya udah ambil aja, dimasukin tuh ke jaring yang jaring yang kalau itulah bekas jaring dari sendal, kayak sendal karpil atau sepatu gitu kan, dimasukin lah ke situ. Nah setelah itu mereka tuh langsung nyiapin peralatan itu. Dan si ade ini kita pasang di sini aja 3 ya, kita pasang. Nah setelah pasang itu nanti kita akan pasang lagi tuh di atas, nanti dipasang lagi di atas 4 lah. Jadi kita jadi kita nih pasang dari jam 2, yalah kita ambilnya aja jam 2. Dari jam 2 nanti jam 4 kita lihat dapat atau enggak gitu ya gitu. Nah setelah itu masang dulu tuh di bawah 3 yang pakai jangka itu gitu ya, 3 dipasang beres 3 ini, langsung ke atas tuh dipasang lagi ke atas. Nah setelah udah beres masang, mereka berdua ini kembali lagi ke saung tersebut gitu ya. Nah setelah kembali mereka sambil ngobrol tentang pengalaman kerjaannya gimana, sehari-hari gimana sekarang gitu. Nah setelah itu terdengarlah suara burung, yang dimana suara burung itu kayak yang udah kejerat sama jebakan mereka itu. Nah setelah itu lari itu dari atas, si Iki lari dari atas ke bawah, karena yang terdengar itu kayak di bawah katanya. Nah setelah itu di bawah, dan benar saja ternyata di bawah gitu pas waktu itu. Nah setelah itu diambil sama si Iki dan ternyata benar burung. Nah setelah itu dicopot si talinya ini dan dipasang kembali umpannya juga, dan dirapikan kembali setelah dibawa. Dan dia itu mau masukin ke jaring yang tadi yang dimasukin burungnya yang kutilang atau burung cangkurileng ini. Setelah dibuka, setelah dibawa mau masukin burung yang tadi datang yang nyamperin itu udah nggak ada, sama sekali udah nggak ada. Aneh dong, kata si ade ini. Kata si ade ini aneh mang. Jadi cerita apa sama gitu, aneh mang, setelah saya sama si Iki ini mau buka ini, si burungnya itu udah nggak ada, padahal udah saya sletingin dan jaringnya juga nggak ada yang bolong. Mereka itu, si ade ini garuk-garuk kepalanya itu, kebingungan gitu, kenapa ya, mungkin lah tadi kurang nutup atau gimana gitulah, mungkin burungnya itu masih berpikiran positif dua orang tersebut ini. Nah setelah itu setelah memasukin itu, dimasukinlah burung itu. Dan setelah dicek jadi jam 4 itu ternyata yang di atas itu memang benar semuanya, itu yang 4-4-nya itu udah ada burung yang udah ketangkep sama jebakan mereka gitu ya. Setelah itu dimasukin udah dapat lumayan tuh, udah dapat 5. Yang di bawah itu cuma dapat 1, yang 2 jaringnya itu jong gitu pas waktu itu. Nah setelah itu mereka memasang kembali jebakannya, dan mereka memutuskan untuk istirahat.
Jadi saungnya itu udah pakai atasnya itu udah pakai terpal. Jadi kalau misalkan turun hujan itu bakalan aman gitu, enggak terkena air. Cuman di dindingnya itu enggak pakai tutup apa-apa gitu. Jadi pas di sana itu jadi bekas pupuk gitu ya, ada karung bekas pupuk yang mereka manfaatin untuk menutup celah-celah yang ada di pinggiran saung tersebut, dan mereka itu langsunglah inisiatif untuk menutup pinggir-pinggir saung tersebut. Nah setelah itu mereka itu ngobrol lah di situ dan memutuskan untuk untuk melanjutkan pagi harinya gitu, karena kalau misalkan pulang itu pasti uh, bakalan nyampainya itu bakalan malam gitu, takutnya jadi kurang membawa perlengkapan penerangan. Cuman yang waktu itu mereka bawa itu satu buah baterai, yang dimana baterainya itu yang dicas gitu ya, jadi tidak memungkinkan untuk pulang. Terus HP-nya juga itu mereka mengandalkan cahaya itu dari HP sama baterai yang satunya itu gitu. Nah setelah itu mereka tuh tidurlah di situ, bikin api gitu buat masak. Mereka itu dari rumah udah persiapan bekal nasi, bekal mie, sama bekal telur waktu itu katanya. Nah setelah itu mereka itu lupa ya, mereka juga bawa kerupuk. Jadi mereka juga bawa kerupuk. Nah setelah itu mereka ini masaklah itu masak mie itu gitu ya, masak mie. Dan setelah masak mie itu kok ada yang hitam di mie nya itu, kayak ada yang jatuh gitu ya, kayak kelabang atau apa gitu. Pas jatuh itu mereka itu nggak pedulin, buang aja nggak apa-apa katanya, dan buang aja. Setelah itu aman, makan dan makin minum. Nah jadi setelah itu mungkin kata jadi ini di sekitaran jam 9 malam atau jam 10-an, mereka itu mendengar ada tangisan cewek, yang dimana dia itu nangis. Jadi katanya itu kalau misalkan kata orang itu kalau misalkan nangisnya deket berarti si pelakunya ini jauh gitu ya. Kalau misalkan jauh berarti dekat gitu ya. Nah pas waktu itu sangat dekat katanya, keras banget kayak nangisnya itu. Jadi mereka dua juga bangun gitu sambil baca-baca istighfar atau apalah gitu yang mereka bisa. Nah setelah itu diam tuh yang nangis. Jadi kayak ada yang ketawa pas waktu itu, kayak ada yang ketawa, cekikikan gitu, kurang lebih 5 detik atau beberapa detik gitu ya. Mungkin KCD namanya juga di gunung lah, kita berdekatan lah dengan hal-hal kayak gitu, apalagi kita ini di gunung. Ya udah kita minta aja selamat gitu di sini, karena mereka ini niatnya itu tidak mengganggu gitu pas waktu itu. Nah setelah itu mereka ini melanjutkan melanjutkan tidur kembali dan aman sampai pagi-pagi harinya. Nah sampai pagi-pagi hari mereka itu masang lagi tuh perangkap lagi, masang lagi perangkap dari jam 6 itu udah masang perangkap. Jadi si ini itu udah punya udah merencanakan kita pulang itu jam 10-an. Jadi kita pas sampai ke rumah atau pemukiman warga itu kita udah agak terangan, masih terang lah, enggak kemalaman gitu pas waktu itu. Nah, setelah itu melanjutkan lagi, dan alhamdulillahnya itu mereka itu katanya banyak mendapatkan burung lah, sekitar 15 atau 18-an ekor burung gitu pas waktu itu. Setelah itu prepare, mereka beres-beres untuk mau pulang gitu pas waktu itu. Dan mereka itu ingat kalau misalkan kita pulang, katanya ngobrol mereka berdua sama si ini, kalau misalkan kita pulang kita ikutin jalur yang udah kita taliin sama tali-tali merah gitu pas waktu itu. Nah setelah itu mereka pun udah itulah yang mereka rencanakan itu jam 10-an langsunglah mereka prepare, beres-beres, pulang. Dan setelah di perjalanan itu, nah disinilah kejadian yang menurut mereka itu hampir dibawa ke alam gaib gitu ya. Nah mereka itu pulang dari sana
Jadi lah biasa mungkin masih aman tuh, ada tali-tali merahnya, belok ke sini ada tali, belok sana ada tali. Nah jadi katanya itu pas pas jalan itu memang pinggirnya itu semak-semak, tetapi masih di jalur atas. Jadi ada kayak jalan apa namanya, ada jalan cagak yang kayak gini, ada jalan jadi kayak ke kiri sama ke kanan. Pas waktu itu kayak ada ke kiri sama ke kanan, dan mereka juga kok dan pas kemarin jalan ke sini nggak ada yang jalur kayak gini, kata si Ade. Mungkin waktu itu ada lah mungkin katanya. Jadi kalau misalkan masuk dari jalur kiri atau maupun kanan itu pasti kan lurus. Jadi kata dia itu nggak mungkin lah, kata si Ada ini, nggak mungkin lah, saya udah inget-inget jalan nggak ada jalan kayak gini gitu pas waktu itu. Ya udah, kata si ini, yuk kita cari aja, kita lewat jalur kiri aja. Kalau misalkan ada tali merah berarti kita udah jalan yang benar. Kalau misalkan kita udah agak jauh nih, udah ada, kita perhitungan aja dari sini itu 2 menit ya. Kalau misalkan 2 menit udah nggak ada tali merah, kita balik lagi ambil jalur yang kanan. Si Iki ini memutuskan, dan si Ade ini untuk jalan ke jalur yang kiri. Nah setelah jalur yang ke kiri, dan benar setelah nggak jauh dari sana itu ada tali merah gitu, tali merah yang apa namanya, yang dia beri tanda gitu pakai tali rapia yang merah itu. Nah setelah itu tuh kan ada tali merahnya, berarti kita masih di jalannya benar, kata si Iki. Yaudah kita ini aja, takutnya kita nanti sampainya ke pemukiman itu ke sorean, jadi ke rumah itu nggak malam gitu. Ayo, kata si mereka jalan tuh berdua, jalan. Dan ternyata setelah melakukan perjalanan jauh, hal yang terjadi itu, kata jadi ini ngobrol ke bapak saya, mereka itu udah sekitar 20 menitan jalan masuk lagi ke pertigaan tersebut. Kata si Ade ini masuk ke jalur pertigaan tersebut. Lah si Ade ini, lah kok kita semua ada di sini sih, kata si Ade ini, kok kita masih di tempat yang ini sih. Iya ya, kata si Iki, iya ya, kenapa ya, mungkin salah jalur, kata si Ade ini, kata si Iki ini, mungkin kita salah jalur nih untuk pulang ke kampung gitu, perkampungan, kata si Iki ini. Udah kita ambil jalur kanan aja tuh. Mereka masuk lewat jalur kanan. Nah disinilah ketika mereka salahnya mereka itu enggak baca doa, enggak istilahnya enggak lurus aja lah gitu, enggak permisi atau apa gitu. Jadi pas dari atas pegunungan itu, setelah mendapatkan burung yang banyak itu, mereka tidak mengucapkan terima kasih atau apa gitu ya. Dan setelah itu jalan ke sana, dan ternyata mereka malah kejebak di hutan, yang dimana hutan tersebut gak tahu, jadi si Ade dan si Iki ini belum tahu kalau hutan tersebut itu angker gitu pas waktu itu. Nah setelah jalan makin ketutup, jadi pas ngelihat ke belakang itu enggak ada jalan sama sekali yang bekas mereka jalan, katanya pas waktu itu. Dan di depan juga udah nggak ada jalan. Nah di situ mereka bingung. Nah setelah bingung, mereka itu memutuskan untuk, jadi keinget tuh pas waktu itu katanya kalau misalkan mereka tersesat di sana, kalau misalkan mau buka jalan atau mau bikin jalur gitu, katanya kalau misalkan mau nebas pohon-pohonnya itu, kalau misalkan ke kanan harus ke kanan, kalau misalkan ke kiri harus ke kiri, jangan jangan ke kiri jangan ke kanan. Jadi harus kalau ke kiri semuanya, kalau misalkan ke kanan. Nah mereka ini, si Ade ini kan kebetulan dua-duanya itu bawa golok, jadi kita ke kanan aja ya, kita ke kanan tebas ke kanan. Dan ternyata masih di situ-situ juga, balik lagi, kata si adik ini. Dan ada suara ketawa lagi yang semalam itu, dan percis cuman beberapa detik gitu
pas waktu itu, cekikikan dan cekikikan. Nah setelah itu mereka itu ini emang udah gak benar kata si adik, udah gak benar. Kedengar ada ada jalur sungai gitu, jadi ada jalur suara air gitu ya. Mereka itu ke bawah, dan ke bawah itu ternyata lumayan jurang juga ya waktu itu, dan ternyata mereka tebas juga jalan-jalannya itu mengikuti kanan kanan dan kanan. Nah sama mereka udah kita itu kita semua kita tuh ikutin jalur ini aja, ikutin jalur ini. Dan setelah ikutin jalur itu, dan katanya itu dia itu kayak ada goa yang dimana goa tersebut merupakan yang dikatakan oleh orang-orang itu ada ular yang gede gitu pas waktu itu, ada tempat ular yang gede gitu. Dan ternyata pas waktu ngelihat itu enggak ada gitu ya mitos ular tersebut, mungkin itu hanyalah mitos gitu. Mereka jalan lah ikuti jalan sungai tersebut gitu. Nah setelah itu ikuti, dan ternyata benar gitu pas di itu setelah beberapa lama hampir kemalaman, dan pencahayaan juga agak kurang pas waktu itu, kayaknya mau hujan gitu ya, jadi gelap total gitu seperti itu, nggak ada pencahayaan sama sekali. Dan dia itu membawa baterai sama flash HP gitu pas waktu itu. Nah mereka itu gunakan itu. Dan setelah itu mereka itu sampainya itu di di pemukiman, yang dimana pemukiman ini yang bisa dikatakan penduduknya itu sedikit gitu ya. Dari sekitar jam 7-an atau setelah isya mereka tuh sampai di permukiman gitu. Nah ini permukiman, jadi kita bisa nanya nih kata si adik, bisa nanya untuk ke kampung kita nih kata si adik ini gitu. Nah setelah itu nanya ke perkampungan itu, dan ada bapak-bapak yang habis dari warung gitu belanja apa gitu lah. Nanya tuh ke bapak-bapak, Pak kalau ini di kampung mana ya kata si adik. Oh ini mah di kampung ini kata si bapak, di kampung ini mereka berdua itu kaget, lah kok kita sampai di sini sih, di kampung ini sih, lumayan jauh. Ternyata itu dari dari tempat ini, dari perkampungan ini untuk ke rumahnya itu sekitar 1,5 jam pas waktu itu kata si ade ini. Mereka kaget, cuman mereka nggak ngobrolin sama sekali. Oh iya pak kalau misalkan ke jalan raya jauh nggak kan? Lumayan kalau emang pulangnya kemana, ke kampung ini kata si ade ini. Wah tuh itu mah masih jauh kata si bapak ini. Mau mampir dulu atau ke rumah bapak kata si bapak ini. Oh enggak pak, makasih pak, kalau di sini itu ada ojek gak kata si kata si adik ini. Jadi ada ojek, cuman agak jauh dari sini, nggak apa-apa pak, jalan kata si bapak ini. Yaudah pak, ke bapak yang penting sampai ke pangkalan ojek ini. Ya udah sok tuh kalian tinggal lurus aja, ikutin jalan ini aja, nanti bakal ketemu jalan yang agak gede gitu pas kata siapa itu. Nah di atas itu ada pangkalan. Kalau misalkan nggak ada ojeknya, kalian kan di situ ada warung, kalian tanyain aja, Pak mau ngojek ke sini gitu. Karena di situ memang jalannya jalan raya gede gitu, cuman udah nggak ada angkutan umum gitu, jadi harus naik via ojek gitu. Nah setelah itu mereka itu nggak bawa uang sama sekali, nggak mau bawa perbekalan uang dari rumah itu. Yaudah deh kata si Iki, kita naik ojek aja, bilang aja ke si emangnya, atau kita jangan bilang aja ke si emangnya kita nggak bawa uang, jadi kita bayarnya nanti di rumah aja gitu kata si ini gitu. Yaudah nanti kita bilang aja, jujur aja sama si emangnya, takutnya si emangnya itu, si akangnya itu nggak percaya sama kita, takutnya itu kita dianggap apa gitu kata si emang itu. Nah setelah itu mereka tuh sampai di pangkalan ojek tersebut gitu. Nah setelah sampai di pangkalan ojek tersebut, mereka ini nggak ada ojek sama sekali. Benar kata si bapak tadi, kalau misalkan nggak ada ojek
warung tuh masih buka. Kalau misalkan udah buka, tanyain aja sama si ibu warungnya, mau ke ojek mau kesini nih, kata si emang kayak tadi. Nah setelah itu nanyain lah si ade ini ke si ibu warung ini, bu, ojek masih ada, ojek masih ada. Oh ada mau kemana, kata si ibu ini. Mau ke ini bu. Oh mau ke itu ya, ntar kita tanyain dulu nih si ojeknya, kebetulan suami saya ngojek di situ, sanggup atau enggaknya, katanya. Ya udah bu, sok atuh tanyain, kata si ada ini gitu. Si ade itu sambil ngebakar rokoknya itu, sambil merokok. Ada tuh si bapaknya itu, balik kemana mau kemana mau kesini pak. Duh, tos wengi udah malam, kata si bapak. Udah malam. Emang ini ya, emang dari mana, kata si ini. Nah disitulah mereka tuh ngobrol. Jadi pas saya itu dari gunung. Wah ini itu ya jauh ya ke gunung itu, ngambil burung, kata si. Iya ngambil burung pak, ini burungnya dapat segini lumayan banyak ya. Ya udah bentar lah, kasihan, takutnya kalian kalau misalkan kalian mau nginep, ya udah nginep aja di sini. Enggak pak, kita mau pulang aja, kata si ada ke mereka ini berdua untuk ingin pulang dan ingin cepat-cepat pulang ke rumah gitu. Nah setelah itu mereka itu si bapaknya ini yang tukang ojek ini manggil lah temannya, jadi berdua ojek gitu. Jadi nanti si bapak itu pulang itu biar ada teman, katanya. Ya udah sok atuh pak, bilang masih ada gini pak, jadi saya itu kesini tuh nggak bawa uang, jadi dari sana itu memang jalan kaki sih dari rumah untuk ke sana. Jadi jalan kaki bisa ya, emang jalur mana deh, emang jalur mana kata si bapaknya itu. Enggak, jalur biasa aja, kata itu. Belum mau ngobrol itu, takutnya si bapaknya ini nggak jadi mau nganterin mereka berdua itu pas waktu itu. Nah setelah itu jadilah mereka, ya udah ongkosnya segini gak apa-apa. Ya udah pak gak apa-apa, kata si Ale ini. Udah pak gak apa-apa, tapi bayarnya nanti di rumah ya. Iya ya udah gak apa-apa, itu mau urusan belakangan, percayalah bapak sama adek, sama AA, kata waktu itu. Dan setelah itu mereka berjalan pakai 2 motor. Jadi mereka itu diam-diaman tuh nggak ngobrol sama si bapak itu selama perjalanan tersebut gitu, karena lokasinya itu lumayan, treknya itu lumayan terjal lah untuk menuju kampung kita itu, karena di kampung tersebut itu jalannya itu masih banyak belokan, tanjakan yang tinggi, tapi jalan itu udah gede gitu dan bagus juga jalannya juga. Cuman banyak belokan, banyak tanjakan, dan banyak turunan. Nah setelah itu sampailah tuh mereka di rumah si bapak ojek ini. Ditawarin ngopi dulu sama si ade, pak kita ngopi dulu yuk. Gak apa-apa deh, takutnya kemalaman saya. Ya udah tuh pak, tunggu lah bentar, kata si ade ini. Nah ngambillah uang itu ke istrinya, mintalah uang untuk ongkos ojek itu. Bayarlah 2 ojek ini. Udah bayar, setelah bayar berangkat lagi tuh mereka yang ini. Udah ceritanya selesai, dan si ade ini sama si Iki ini pisah tuh di sana. Jadi motor si Iki ini ada di rumah si ade ini gitu. Dek, saya mau pulang duluan ya. Ya udah, burungnya ini mau disimpan aja di sini, besok kita jual. Udah simpan aja di sini, besok pagi-pagi saya ke sini, kata si Iki ini gitu. Nah setelah itu mereka itu mereka itu bersih-bersih lah. Si Iki ini pulang, si ade ini bersih-bersih, dan setelah bersih-bersih itu si ade ini merasa ada yang janggal gitu, kayak berat gitu badannya itu, kayak ada yang ngikut, kata si ade. Kok berat ya, jadi pas lihat ke belakang kadang ada yang ngikut, lihat ke belakang kadang kayak ada yang ngikutin si ade. Mungkin perasaan lah. Setelah mandi, setelah itu si ade ini biasalah sholat seperti biasa, baca Al-Quran seperti biasa. Jadi mungkin si ade ini agak sadar gitu ya. Dia itu berdoa, ya Allah kalau misalkan saya kalau misalkan saya dari sana itu ada yang ikut atau apa-apa gitu, tolonglah gini, bacalah ayat yang di Al-Quran itu. Setelah dibaca agak ringan tuh badannya, setelah agak ringan, udah ringan nih kayak gini. Nah tidur
tidur lah si Ade ini. Setelah tidur itu, jadi belum bercakap sama istrinya gitu ya, belum ngobrol lah tentang yang itu gitu. Nah setelah itu dia tidur dan mimpinya itu mimpinya itu dia itu kayak jalan, masa itu jalan dan melewati pohon yang tadi tuh, pohon yang gede itu gitu ya. Pohon yang gede itu ada di pohon itu wanita yang yang lagi duduk lah, yang lagi duduk. Setelah duduk itu dikencingin nih sama si Iki. Pas waktu itu dikencingin sama si Iki, dan di situ itu kayak yang nangis gitu, yang nangis. Setelah nangis itu si ceweknya itu ketawa-ketawa. Pas waktu itu, pas ketawa-tawa itu si Iki udah beres. Nah ini jadi memberikan kata-kata sih itu, maneh ku aing dek disasarkeun, dek disesatkeun, pokoknya maneh mau barisa balik deui sia, kata si cewek ini. Jadi kalian gak bakalan bisa pulang lagi, saya akan sesatkan kalian di hutan sana, biar kalian gak bisa pulang lagi ke tempat kalian. Kebangunlah si ini, dia itu si Ade ini kebangun gitu. Setelah bangun itu kayak gimana ya, kayak hawanya itu biasa, luar biasa gitu, hawanya itu panas, gerah, kayak gimana gitu. Mungkin ini mimpi aja gitu pas waktu itu. Nah setelah itu tidur kembali dan ternyata dimimpiin lagi, nyambung mimpinya itu, kata si Ade ini nyambung. Setelah nyambung di situ itu kayak pas mau, memang di lokasi hutan tersebut itu yang penuh semak-semaknya itu, si Iki dan si Ade ini itu sedang berada di situ, cuman dikelilingi sama ada makhluk-makhluk halus yang kayak gitu. Ada yang tingginya sampai berapa meter, ada yang badannya keras seperti gorila lah, hitam berbulu, cuman taringnya itu panjang. Kata si ini, kalian semua udah motorin tempat saya, kenapa kalian gak minta permisi atau nggak terima kasih itu. Nah jadi si Ade ini punya leluhur gitu ya, punya karuhun lah istilahnya kalau di Sunda itu, punya karuhun yang tadinya itu bisa selamat itu gara-gara si karuhun tersebut gitu. Dan si karuhun tersebut itu marah ke si Ade ini gitu pas waktu itu. Jadi marahnya itu katanya, maneh lamun misalkan edek ini kan kadieu, atau kalian kalau misalkan berangkat ke hutan yang angker, yang udah mitosnya itu udah di oleh warga itu udah di katakan kayak gini, kalian harus mengucapkan permisi atau mengucapkan terima kasih atau gitu, karena kalian itu hidup itu berdampingan, kata si karuhunnya itu di mimpi itu. Si itu pokoknya dimarahin sama si karuhunnya itu bangunlah istighbar tuh di sana. Si Iki itu si Ade ini langsung istighfar. Dan setelah istighfar itu baca doa dan meminta maaf. Pokoknya dibacain semua yang ada di situ, yang tidak ada di tempat ini, saya mohon maaf, saya nggak tahu apa-apa gitu. Nah pas waktu itu bangunlah si pagi, muncullah di pagi hari itu, bukan bangunnya, jadi di pagi hari. Nah setelah itu udah janjian tuh, udah nge-WA si Iki, kesini jam segini ya, pas waktu itu. Nah setelah itu si Iki datanglah ke rumah si Ade, katanya mau ngejual burung yang hasil didapat tersebut itu gitu. Nah setelah itu mereka itu langsung langsung ke burung yang ada yang mereka tangkap itu gitu. Pas waktu ngobrol lah di sana, Ki, saya mau semalam dimimpiin kita tuh ke sana. Hanya setelah itu kita berhenti, memang kita ada di pohon yang besar, katanya ada di pohon besar, kamu kencing,
kencingnya itu di sana gitu, ada cewek yang apa namanya yang lagi duduk, terus kamu kencingin pas waktu itu di itu. Wah katanya, kata si itu, kata si apa namanya, kata si Iki ini, wah kayak gitu mimpi kamu ya, kok sama ya, nah, katanya kok sama ya dengan saya yang waktu itu, saya memang kencing di situ di pohon. Oh pantesan, kata si Ane ini, kirain saya mah kamu teh kencing di semak-semak bukan di pohon itu, kan saya nyuruhnya itu di semak-semak bukan di pohon itu, kata si Ade ini. Saya nggak tahu gitu kalau pohon itu kayak gitu. Pantasan kita itu, kata si apa namanya, kata si Ade ini, kita itu disesatkan itu oleh si apa namanya, oleh penunggu pohon itu, katanya. Untung kita bisa selamat, untung kita ngedengar apa namanya aliran air itu, berkat siapa, karuhun di karuhun orang, kata si itu. Ya udahlah gak apa-apa kenapa itu, mana kata si apa, kata si Ade itu, saya mah nggak bakalan kesana lagi, bakalan ini lagi, takutnya kenapa lagi, kata si Ade ini, takutnya kenapa ya apalagi saya kata itu, saya nggak mau kedua kalinya lagi ke sana mah, sana untunglah bisa selamat dari berangkat dari sini, jalur sini udah benar, sampai di sana udah benar gitu, pas pulang pas mau turun kita ada di mana, untung aja kita masih bisa selamat, kata si ini. Jadi ceritanya itu mungkin seperti itu ya, yang diceritakan oleh apa namanya, oleh si Ade ini gitu pas waktu itu. Jadi mohon maaf bila ada kurang apa namanya, ceritanya kurang nyambung atau apa gitu. Nah ini ceritanya itu memang saya dengar langsung dari orangnya juga pas waktu itu, dan saya akan tayangkan di channel saya ini untuk membagikan sebuah pengalaman seseorang, yang dimana seseorang itu mengalami tersesat gitu ya di gunung tersebut atau hutan tersebut. Maka dari itu memang benarlah adanya yang dimana kita itu kalau misalkan berangkat mau kemana aja, kita harus apa namanya, berdoa terlebih dahulu, dan ketika ada di tempat yang hawanya agak beda ya, kita harus mengucapkan permisi atau terima kasih, udah ini udah itu gitu, karena kita itu memang hidup berdampingan dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Mungkin segitu cerita yang saya apa namanya bisa bawakan gitu ya. Dan buat kalian, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga channel ini bisa berkembang kayak channel-channel lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin segitu ceritanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.